Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian terhadap perilaku biaya. Saya Aan Saputra. Di sini saya bersama rekan saya Maria Mika dan juga Apriliani Nurul. Langsung saja untuk materi pertama adalah perilaku biaya. Makna perilaku biaya adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya masukan pada sebuah aktivitas perusahaan itu tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan keluaran aktivitas. Nah, dalam perilaku biaya ini dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga biaya campuran. Selanjutnya untuk tujuan perilaku biaya ini, yang pertama untuk pengendalian biaya, yang kedua untuk pengestimasian biaya, dan yang ketiga untuk pembuatan keputusan. Nah, yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel sendiri adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Suatu biaya tertentu yang berlaku variabel pada sebuah perusahaan belum tentu berlaku variabel juga pada perusahaan lain. Dalam biaya variabel itu pada perusahaan jasa, biaya variabel dari contoh presentasi kami adalah biaya perlengkapan dan juga biaya perjalanan. Begitu pula untuk perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Bisa kita lihat pada tabel tipikal dan ilustrasi biaya variabel, diketahui bahwa biaya variabel per unitnya sebesar 10.000. Jika jumlah produknya 100, maka biaya variabel totalnya sebesar 1 juta. Didapat dari 10 dikalikan dengan 100 baju. Begitu pula dengan jumlah produksi 200 dan juga 300 baju. Selanjutnya, grafik biaya variabel total. Bisa kita lihat pada grafik menunjukkan bahwa biaya variabel berubah secara proporsional sebanding dengan output produksi per unitnya. Jika unit produksinya 10, maka biaya produksinya sebesar 1 juta. Begitu juga dengan seterusnya. Semakin banyak unit produksinya, maka akan semakin besar juga biaya variabel total yang harus dikeluarkan. Biaya variabel total akan terus mengalami kenaikan sejalan dengan unit produksi yang bertambah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Tabel di bawah ini menunjukkan contoh biaya tetap pada masing-masing jenis perusahaan. Bisa kita lihat pada tabel, itu menunjukkan bahwa biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Bisa kita lihat pada grafik menunjukkan bahwa kurva biaya tetap total yang bergaris horizontal berwarna biru. Di sini berarti biaya tetap total mempunyai biaya yang bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh unit produksi yang dihasilkan. Bila perusahaan tidak berproduksi, maka biaya tetapnya itu masih sebesar 1.500.000. Bila perusahaan melakukan produksi, baik itu menghasilkan unit produksi berapapun besarannya, maka biaya tetap totalnya itu masih sama sebesar 1.500.000. Selanjutnya ada biaya campuran atau biasa disebut dengan biaya semi variabel. Biaya ini merupakan biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Tabel ini menunjukkan contoh biaya campuran pada masing-masing jenis perusahaan. Bisa kita lihat, semakin tinggi volume kegiatan atau jumlah penjualan, maka semakin besar juga jumlah total biayanya. Jika semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Langsung saja kita lihat pada grafiknya, kurva menunjukkan porsi biaya tetap atau gaji pokok berada di posisi yang selalu sama dan posisi biaya variabelnya itu atau insentifnya berada di atasnya, yang akan selalu meningkat seiring peningkatan volume aktivitasnya. Selanjutnya yaitu materi tujuan pengendalian terhadap biaya. Jadi pihak manajemen itu perlu melakukan pengendalian terhadap perilaku biaya. Salah satunya dengan cara menentukan metode pemisahan biaya yang paling tepat. Hal ini bertujuan agar biaya yang dikeluarkan lebih efektif dan efisien. Selain itu, agar pihak manajemen juga mengetahui secara detail mengenai jumlah biaya setiap klasifikasinya, karena di dalam jenis perilaku biaya terdapat juga biaya campuran, yang berarti biaya tetap dan variabel belum diketahui secara rinci. Maka dari itu, perlu adanya pemisahan biaya-biaya tersebut. Hal ini juga digunakan untuk mencari HPP sebagai bahan pengambilan keputusan.
Selanjutnya, kita membahas mengenai metode pemisahan biaya. Ada 3 metode, yaitu yang pertama metode titik terendah dan tertinggi, metode grafis, dan metode regresi. Metode titik terendah dan tertinggi. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana yang hanya didasarkan pada pengamatan data masa lalu, yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah. Keunggulan dari metode ini yaitu mudah dilakukan dan tidak perlu banyak data. Namun, karena data yang digunakan hanya data masa lalu, maka dari itu metode ini tidak memperhatikan data biaya-biaya yang lainnya. Seperti contoh di layar tersebut, kita sudah membahasnya pada minggu lalu, dan kita mendapatkan hasil akhir yaitu biaya variabel, total biaya, dan biaya tetap dengan data 2 yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian metode grafik. Metode ini disebut juga dengan metode scatter graph. Metode ini merupakan penentuan persamaan suatu garis dengan memasukkan data dalam suatu grafis. Perlu digarisbawahi, metode ini harus diawali dengan pembuatan grafik. Seperti layar yang ada di monitor, bahwa awalnya kita membuat titik-titik pada grafik, kemudian kita menyambungkan titik tersebut menjadi sebuah garis. Dan kemudian kita akan mendapatkan hasil, yaitu Y atau biaya total dengan menggunakan rumus A plus BX. Kemudian metode regresi. Metode ini disebut juga dengan metode least square. Metode ini merupakan metode yang lebih akurat dari metode tinggi rendah, karena informasi yang digunakan dalam metode ini dari semua pengamatan, tidak hanya 2 pengamatan seperti metode tinggi rendah. Maka dari itu dapat dikatakan metode ini yang paling efektif dan efisien dalam penentuan pemisahan biaya. Dapat kita lihat ada persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Dapat dihitung dengan rumus yang ada di layar tersebut. Namun, selain ketiga metode tersebut terdapat satu metode yang lain, yaitu metode standby cost. Namun, metode ini tidak efektif jika digunakan karena harus memberhentikan sementara perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.